Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim pada minggu yang lepas, bahwa kita akan mengadakan acara perjamuan kudus pada minggu ini. Oleh itu, jemaat sekalian, pastor berharap kita telah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan di hadapan kita. Baiklah, sebelum kita meneruskan acara ini, mari kita dasari acara ini dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Kita mulai baca ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Tulisan tebal di atas adalah penetapan perjamuan malam. Ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, upacara perjamuan kudus ini adalah satu upacara yang penting untuk saya, untuk kita semua. Di mana pada saat kita melakukan upacara ini, saudaraku, kita mengingat kembali pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu, yang mana Dia telah menyerahkan hidupnya untuk saya, untuk kita semua. Dengan jalan itu, saudaraku, kita memperolehi keselamatan yang datang daripada Allah Bapa. Oleh itu, jemaat sekalian, pada waktu kita mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, kita merenungkan diri kita, bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar yang memungkinkan kita untuk memiliki keselamatan itu. Oleh itu, jemaat sekalian, mari kita persiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Dan sebelum itu, pastor senang sekali mengingatkan jemaat sekalian yang belum lagi dibaptis, saudara bersabar terlebih dahulu untuk menantikan waktu yang sesuai untuk saudara mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus seterusnya. Oleh itu, jemaat sekalian, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan untuk kami terlibat sama mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus. Berkati kami Tuhan pada saat kami melakukannya bersama, agar acara yang kami lakukan ini, Tuhan, benar-benar membawa kami dan memberi kesadaran kepada kami tentang kasih Kristus yang besar dalam hidup kami. Hamba serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kami ketika kami melakukan acara ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baiklah, saudaraku, mari kita sama-sama melakukannya. Kita ambil roti kita dan kita pegang dan kita angkat roti kita. Dikatakan dalam ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Dan seterusnya kita pegang air kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama.
Mari kita akhiri acara perjamuan kudus ini dengan doa. Pastor akan pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat yang telah kami terima pada hari ini melalui acara perjamuan kudus ini. Diberkati jemaat sekalian yang terlibat sama dalam mengikuti acara perjamuan kudus ini, agar kami juga berinisiatif dan bertanggung jawab untuk terus bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu melalui acara perjamuan kudus ini. Kami naikkan segala ucapan syukur kami dan terima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur karena kita dapat melangkah ke tahun yang baru, tahun 2021. Kita sadar saudaraku bahwa ini adalah anugerah Tuhan buat setiap pribadi kita yang memungkinkan kita untuk melangkah ke tahun ini. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita terus setia dan terus berdoa buat negara kita, bahkan dunia, supaya negara kita dipulihkan daripada wabah COVID-19. Dan kita yakin, saudara kekasih, ketika kita terus bersama Tuhan, setia dalam iman percaya kita, bahwa kita dapat melangkah dengan kekuatan, kemampuan yang datang daripada Yesus Kristus sendiri. Jemaat kekasih, mari kita meneruskan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 25. Kita boleh mulai baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tapi saya akan baca ayat yang ke-8 untuk kita pada kali ini. Dalam ayat 28, firman Tuhan berkata demikian, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kesempatan untuk kami mempelajari kebenaran firman. Bapa, berkati kami ketika kami mendengar kebenaran firman ini. Tuhan, Kau berbicara kepada kami agar kami mendapat rema daripada kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, hamba serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin dalam penyampaian firman Tuhan dari awal sehingga selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita bahas pada hari ini ialah Allah hadir di antara kita. Allah hadir di antara kita. Kalau kita lihat pendahuluan khotbah ini, dikatakan dalam perjanjian lama, khususnya sejarah perjalanan bangsa Israel, kemah suci tidak boleh dipisahkan daripada bangsa Israel. Berarti kemah suci dan bangsa Israel itu tidak boleh dipisahkan, karena ini adalah hal yang sangat penting. Ya, kenapa demikian? Kita lihat perkara itu sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel.
Kemah suci itu adalah gambaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat Israel ataupun bangsa Israel. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, setiap kali kita mendengar istilah kemah suci ini dalam perjanjian lama khususnya, kita dapat mengerti bahwa di situ Allah hadir. Ya, kalau kita baca bahagian-bahagian khususnya kitab perjanjian lama, saudaraku, banyak menekankan tentang kehadiran Allah dalam kemah suci. Kemudian Allah hadir ketika umatnya dengan penuh kesungguhan mencari Allah, khasnya saat umat Tuhan berada di kemah suci. Ini yang terjadi. Pada saat umat itu datang, saudaraku, dan berdoa mencari hadirat Tuhan dalam kemah suci, saudaraku, Allah hadir di sana. Allah turut bekerja di sana, saudaraku. Dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan bangsa itu, apa yang mereka harus lakukan? Mereka datang di rumah Allah ataupun kemah suci untuk mencari jawaban atas permasalahan mereka. Berarti, saudaraku, seperti mana yang dikatakan tadi, kemah suci dan bangsa Israel itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu sangat penting untuk mereka. Dan hal itu juga perlu kita ketahui, dan kita perlu belajar mengapa itu penting. Dan apa kaitannya dengan keadaan ataupun situasi kita ketika ini. Oleh itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, saudaraku, di dalam Keluaran, ya, kitab Keluaran, dikatakan kitab Keluaran 25. Ini adalah pesan yang telah diberikan oleh Musa kepada umatnya pada waktu itu, di mana, saudaraku, Musa sendiri mendapat arahan daripada Allah sendiri bahwa dia harus membina bait suci. Dia berserta umat Israel supaya pada waktu mereka berada di tempat itu, saudaraku, dikatakan Allah hadir di sana. Allah ada di sana. Jadi itu sebabnya, saudaraku, Musa benar-benar melakukan perintah Tuhan ini. Kalau kita baca seluruh bahagian itu, saudaraku, dari ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-8, saudaraku, Musa mengarahkan semua bangsa Israel supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dalam hal apa? Memberi sumbangan untuk mereka melakukan kemah suci itu. Betapa pentingnya, saudaraku, tempat di mana mereka dapat beribadah, mencari wajah Tuhan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, itu adalah lambang kekudusan. Kemah suci itu lambang kekudusan, di mana Allah datang bersemayam di tempat itu. Dan dia akan menjawab segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa itu sendiri, saudaraku. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita lihat beberapa poin yang berkaitan Allah hadir di antara kita. Dalam poin yang pertama, saudaraku, dikatakan kehadiran Allah dinyatakan melalui kemah suci. Nah, pada zaman bangsa Israel dikatakan Allah hadir pada saat mereka datang di bait sucinya Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 itu, saudaraku,
dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Hal yang mereka harus lakukan pertama-tama dari tindakan mereka, mereka harus bertindak melakukan seperti mana yang Tuhan telah perintahkan kepada hambanya Musa. Nah, dikatakan yang pertama tadi, saudaraku, kehadiran Allah dinyatakan melalui kemah suci. Kalau kita lihat, saudaraku, corak kemah suci dirancang sebagai lambang kehadiran Allah sendiri. Nah, itu bukan dilakukan mengikut kemauan manusia, tapi itu adalah dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa. Kalau kita mempelajari kemah suci, saudaraku, dikatakan ada tempat ruang kudus, ruang maha kudus, ada tempat mempersembahkan korban, ada tempat meletakkan korban, dan ada tempat-tempat yang khas di dalam kemah ataupun bait suci itu, saudaraku. Nah, semua itu adalah gambaran bahwa apa yang telah dikatakan oleh Allah kepada nabinya ataupun hambanya Musa, saudaraku, dan itu harus dilakukan. Karena pada saat mereka taat melakukan perintah Tuhan, itu adalah tandanya bahwa mereka telah mengikuti apa yang Allah telah perintahkan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, dikatakan kemah suci itu telah dirancang ya sebagai lambang kehadiran Allah sendiri. Kehadiran Allah nyata di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu mereka ada di dalam kemah suci itu, saudaraku. Allah ada, Allah hadir di sana, saudaraku. Dan seterusnya, kehadiran Allah di tengah-tengah kemah suci semata-mata untuk memulihkan kembali persekutuan yang akrab antara Allah dan manusia. Betapa pentingnya, saudaraku, umat Israel memelihara hubungan mereka dengan Allah Bapa. Karena tanpa mereka, saudaraku, datang untuk mencari wajah Allah, dan mereka tidak akan menemukan itu. Hal yang mereka lakukan, saudaraku, mereka harus apa? Datang ke kemah suci, dan disitulah mereka dapat dikatakan bersekutu bersama-sama dengan Allah. Saudara kekasih, dalam konteks kita pada hari ini, apa yang dikatakan tentang bait suci, saudaraku? Pengertian kita adalah gereja di mana tempat kita datang untuk beribadah. Tapi dalam Korintus dikatakan, saudaraku, apa yang ditekankan tentang bait suci itu adalah diri kita sendiri, saudara. Di mana pada waktu kita mempersiapkan bait suci, yaitu diri kita sendiri, saudaraku, disitulah Allah hadir, saudaraku. Jadi itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus apa? Mempersiapkan diri kita. Dan punya kerinduan untuk kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sebagai yang dikatakan bait suci Allah itu sendiri, saudaraku, bagaimana Allah dapat hadir dalam hidup kita? Dan bagaimana kita dapat mengalami kuasanya dalam hidup kita? Itulah yang Allah inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, agar kita sentiasa mempersiapkan diri kita sebagai bait suci, di mana Allah merindukan bait itu untuk Dia datang, untuk Dia bersekutu bersama kita, untuk Dia membina hubungan yang sudah rusak itu, saudara. Disitulah kita dapat mengalami kehadiran Allah
melalui diri kita sendiri, saudaraku. Kalau kita tidak mempersiapkan bait suci diri kita, saudaraku, bagaimana kita dapat mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam hidup kita? Kita harus apa, saudaraku? Mempersiapkan bait suci itu. Kalau dulu zaman bangsa Israel, saudaraku, mereka harus mempersiapkan bait suci itu secara fisikal. Tapi hari ini, saudaraku, kita adalah bangsa yang sudah ditebus. Dikatakan bangsa Israel yang dicangkup. Dan kita juga wajib, saudaraku, mempersiapkan diri kita selaku bait suci untuk Allah hadir. Dan disitulah kita dapat mengalami kuasa lawatan Tuhan dalam hidup kita. Itulah artinya, saudaraku, Allah hadir di antara kita. Dan yang kedua, saudaraku, Allah hadir di antara kita. Kehadiran Allah bermaksud untuk berkomunikasi dengan kita. Keluaran pasal 33 ayat 4 dan sampai ayatnya yang ke-49. Bangsa Israel hanya dapat bersekutu pada waktu mereka apa? Merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mari kita membaca bahagian ini dalam kitab Keluaran, ya. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 4 dan ayat 9 dikatakan di sana, saudaraku, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Dan seterusnya, saudara, kita boleh melihat bagaimana Allah menegur bangsa itu, saudara, supaya mereka benar-benar mempersiapkan hati mereka bagi Allah. Kehadiran Allah bermaksud untuk berkomunikasi dengan kita. Ya, Dia hadir supaya kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah melawat umatnya dalam kemah pertemuan. Nah, ini yang terjadi pada waktu umat Israel merendahkan diri mereka dan mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan hidup mereka, dan mereka akan mengalami lawatan Allah dalam kemah pertemuan. Allah hadir untuk membuka diri kepada umatnya. Saudara, kalau Allah tidak rela bersekutu dengan manusia, apa yang terjadi? Apa yang bakal terjadi dengan orang yang percaya? Kalau Allah tidak hadir, saudaraku, kita tidak mampu, saudaraku, untuk berhadapan dengan keadaan yang kita lalui dalam hidup kita setiap waktu. Oleh karena Allah hadir, Dia membuka dirinya untuk umatnya. Maksudnya, saudaraku, kita dapat berkomunikasi dengan Allah dalam apapun keadaan, saudaraku. Ya, Allah ingin menyatakan kepada umatnya bahwa Dia adalah Allah yang senang berkomunikasi terhadap umatnya. Itulah tujuannya, saudaraku. Kehadiran Allah bermaksud Dia mau berkomunikasi dengan kita. Siapa yang menjadi objek, yang menjadi fokus dalam hidup kita selama ini? Jadi dalam kita meneruskan perjuangan hidup kita, saudaraku, kita harus melihat Allah dalam semua keadaan. Ya, karena Dia adalah Allah yang ingin menyatakan kepada umatnya bahwa Dia adalah Allah yang senang berkomunikasi dengan kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan?
Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui apa? Doa kita terhadap Dia. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui apa? Melalui ketaatan, kesetiaan kita dalam membaca, merenungkan firman dalam hidup kita setiap hari. Itulah caranya, saudaraku. Kita datang membina hubungan kita dengan Allah. Karena Dia adalah Allah yang sangat senang, yang berkomunikasi dengan kita melalui keakraban kita, ya, hubungan yang akrab dengan Allah, saudaraku. Kita mendapat kekuatan itu. Dan seterusnya, Allah hadir di antara kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kehadiran Allah itu meyakinkan kita akan janji firman. Dalam Keluaran pasal 33 tadi, ayat 4 hingga 9, saudaraku, dan saya akan meneruskan pembacaan tadi. Dalam ayat yang ke-6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, dan masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Itulah yang dikatakan bahwa kemah suci itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah umat Israel pada waktu itu. Kehadiran Allah yang dikatakan meyakinkan kita akan janji firman. Seperti mana dalam Injil Yohanes tadi, ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 tadi dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, inilah yang terjadi, saudaraku. Ketika Allah hadir di antara kita, bermaksud, saudaraku, kehadiran Allah itu meyakinkan kita akan janji firman. Nah, janji firman ini, saudaraku, berkata tentang apa yang telah kita faham, apa yang telah kita terima daripada kebenaran firman. Itulah janji yang Allah kotakan kepada saya, kepada kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti mana yang dikatakan tadi, saudaraku, tanpa kehadiran Allah dalam hidup kita akan mengalami kegagalan, saudaraku. Hanya oleh Dia, saudaraku, kita mendapat keberhasilan, kekuatan, dan kemenangan. Hanya oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup kita. Maksud kata diam dikatakan di sana berarti berkemah. Nah, itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita perlu mengerti tentang kemah dalam Perjanjian Lama dan apa kaitannya dengan kehidupan kita pada hari ini. Maksud kata kemah berarti berkemah, ya, diam, ya, berarti berkemah. Yesus sendiri berinisiatif untuk diam ataupun berkemah di antara kita. Puji Tuhan. Ini adalah sesuatu yang kita perlu hargai dalam hidup kita. Yesus sendiri, Dia berinisiatif diam
dan tinggal di antara kita. Saya yakin saudaraku, tanpa Kristus diam di antara kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kesimpulan daripada firman Tuhan ini, kehadiran Allah di tengah-tengah kita itu bukanlah sesuatu perkara yang misteri atau gaib, melainkan Allah sendiri berinisiatif datang mencari kita melalui manifestasi kehadiran kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, yang menuntun hidup kita supaya tetap berkemenangan. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Kristus harus hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Tanpa kehadiran Kristus, saudaraku, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berdoa, saudaraku, supaya sepanjang tahun 2021 ini kita benar-benar mengizinkan Kristus hadir dalam hidup kita selaku bait suci Tuhan, di mana daripada diri kita mempersiapkan diri kita. Disitulah Kristus hadir dalam hidup kita. Dia harus hadir dalam keluarga kita. Dia harus hadir dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam career kita, agar kita berhasil, saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan. Demikian pembacaan ataupun penyampaian firman Tuhan pada hari ini untuk jemaat sekalian. Saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus mengiringi kita dan menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya, saudaraku, kita terus-menerus mempersiapkan diri kita untuk Allah hadir dan berkomunikasi dengan kita secara pribadi. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat sekalian, sebelum kita berdoa, Pastor terlebih dahulu berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang terus memberi sokongan untuk pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, dalam pelayanan Tuhan, dalam apapun sokongan yang kau berikan melalui doamu, melalui persembahanmu, persepuluhanmu, janji iman, pemberian kasih. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat-Nya dalam hidupmu setiap waktu. Dan Pastor berdoa kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai kita setiap hari dalam setiap pergerakan kita. Kemanapun kita pergi, kita yakin tangan Tuhan akan menuntun kita dan akan membuat kita berhasil. Mari kita datang dalam doa kita, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman yang telah kami dengar sebentar tadi ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di antara kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan, pergumulan, masalah yang kami hadapi, kami hanya berserah kepadamu Tuhan, yang menjadi jawaban atas semua persoalan hidup kami. Bapa, hamba berdoa sekali lagi buat jemaat sekalian yang terus setia memberi sokongan buat pelayananmu di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Tuhan berkati setiap pribadi, baik itu pekerjaan dan bisnis, dalam setiap apa yang dilakukan, maupun kuliah mereka. Tuhan Kau berkati. Pimpin ya Tuhan Yesus pada minggu-minggu yang seterusnya. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, Kau sertai kami Tuhan Yesus, agar kami sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, oleh karena tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang menuntun, yang memimpin kami setiap waktu. Bapa, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan, Kau tutup bungkus jemaat Tuhan dari segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Biarlah kami sentiasa selamat berada di dalam pimpinan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan, buat setiap pemberian yang diberikan pada hari ini Tuhan, Kau berkati tangan anak-anak Tuhan yang telah memberi. Kami serahkan dalam setiap apapun keperluan
Dan setiap apapun yang dilakukan, kami yakin Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.